Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, kesabaran, dan luka yang tak pernah diberi nama. Jika engkau sampai di sini, jika matamu membaca kalimat ini, maka itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang bergerak di lapisan terdalam hidupmu. Sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda, sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Tanggal 23 Januari 2026 bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah penanda pergeseran. Ia adalah batas halus antara cara lama engkau hidup dengan cara baru yang sedang dipanggil oleh jiwamu sendiri. Bayangkan sejenak, jiwa terpilih. Bayangkan bagaimana selama ini engkau hidup dalam mode bertahan. Setiap keputusan finansial dibuat dengan napas tertahan. Setiap langkah diambil dengan rasa khawatir akan kekurangan. Setiap rencana selalu diiringi suara batin yang berkata agar jangan terlalu berharap. Engkau tidak hidup dengan buruk, tetapi engkau hidup dengan menahan diri. Engkau tidak kekurangan kemampuan, tetapi engkau terbiasa mengecilkan kemungkinan. Pola ini tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari pengalaman. Dari masa-masa ketika hidup memaksamu bertahan agar tidak tenggelam. Dari waktu-waktu ketika keamanan lebih penting daripada pertumbuhan. Dan jiwa terpilih, itu semua sah. Itu semua adalah bagian dari perjalananmu. Namun dengarkan ini dengan seluruh lapisan batinmu. Ada fase di mana bertahan tidak lagi cukup. Ada titik di mana jiwa mulai merasa sesak meski keadaan terlihat stabil. Ada momen ketika hati bertanya mengapa segalanya terasa datar meski kebutuhan terpenuhi. Itulah tanda, bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa pola lama telah menyelesaikan tugasnya. Dan hari ini semesta tidak datang untuk menghiburmu. Ia datang untuk menggeser sesuatu yang telah terlalu lama diam di tempatnya. Bayangkan jika engkau melewatkan momen ini. Bayangkan jika engkau menganggap ini hanya sebagai suara lain di tengah kebisingan. Bayangkan jika engkau memilih untuk kembali ke pola lama karena terasa lebih aman. Jiwa terpilih, penyesalan tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan besar. Kadang ia datang dalam bentuk hidup yang terus berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar berkembang. Dan semesta tidak selalu mengetuk pintu dengan lembut berulang kali. Ada panggilan yang hanya datang sekali, dengan nada yang tidak akan diulang dalam bentuk yang sama. Hari ini, yang sedang berubah bukan jumlah uangmu terlebih dahulu, melainkan hubunganmu dengan uang itu sendiri. Selama ini, mungkin engkau memandang uang sebagai alat bertahan hidup. Sebagai sesuatu yang harus dijaga, disimpan, dan ditahan agar tidak habis. Namun pada titik ini, kesadaranmu mulai bergerak ke ruang yang lebih luas. Engkau mulai menyadari bahwa uang juga adalah bahasa kehidupan yang merespons cara engkau memandang dirimu sendiri. Ketika engkau terus bertahan, alurnya ikut menyempit. Ketika engkau mulai mengizinkan dirimu berkembang, pola itu pun mulai bergerak. Perubahan permanen tidak dimulai dengan keberanian besar, tetapi dengan kejujuran yang dalam. Kejujuran untuk mengakui bahwa engkau lelah hidup dalam mode siaga. Kejujuran untuk mengakui bahwa engkau siap menerima lebih tanpa harus merasa bersalah. Kejujuran untuk mengakui bahwa berkembang bukanlah pengkhianatan terhadap masa lalu, melainkan penghormatan terhadap perjuangan yang telah engkau lalui. Jiwa terpilih, bertahan membuatmu selamat, tetapi berkembang membuat hidupmu bernapas. Maka jika saat ini ada getaran halus di dadamu, jika ada rasa tenang yang bercampur dengan kegelisahan lembut, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bersiap melepaskan pola lama. Tidak dengan paksaan, tidak dengan drama, tetapi dengan kesadaran, dengan kedewasaan batin yang tidak perlu diumumkan. Inilah awal dari perubahan yang tidak akan kembali ke titik semula.
karena ia tidak dibangun di atas emosi sesaat, melainkan di atas kesiapan jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke lapisan berikutnya dari perjalanan ini, lakukan satu tindakan sederhana sebagai penegasan batin. Tekan like sebagai tanda bahwa engkau hadir sepenuhnya. Subscribe sebagai komitmen untuk berjalan bersama panggilan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan pesan berikutnya. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai pernyataan sunyi bahwa engkau siap meninggalkan pola bertahan dan melangkah ke fase berkembang yang bersifat permanen. Bagian 1. Saat kesadaran finansial berpindah dari bertahan ke bertumbuh. Jiwa terpilih, perubahan yang paling menentukan dalam hidup tidak selalu dimulai dari luar. Ia tidak selalu diawali oleh angka yang melonjak, peluang besar yang datang tiba-tiba, atau kejadian yang terlihat mencolok. Perubahan yang sesungguhnya justru lahir di ruang yang paling sunyi, di dalam cara engkau memandang hidupmu sendiri. Selama bertahun-tahun, mungkin tanpa engkau sadari, kesadaran finansialmu berada dalam satu mode yang sama. Mode bertahan, mode yang membuatmu waspada setiap saat, mode yang mengajarkanmu untuk selalu berjaga, menghitung, menahan, dan memastikan agar tidak jatuh kembali ke masa sulit yang pernah melukaimu. Mode ini menyelamatkanmu, mode ini membuatmu kuat, mode ini membentuk daya tahan batin yang tidak dimiliki semua orang. Namun jiwa terpilih, ada harga yang perlahan dibayar oleh mereka yang terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Harga itu bukan selalu kelelahan fisik, melainkan penyempitan batin. Ketika setiap keputusan finansial selalu dilandasi rasa takut, hidup pun ikut menyempit. Ketika setiap rencana selalu diawali pertanyaan apakah ini aman, bukan apakah ini selaras, maka potensi pun mulai berbicara pelan. Bukan karena ia hilang, tetapi karena ia menunggu saat yang tepat untuk didengarkan. Pada titik inilah kesadaranmu mulai bergeser. Engkau mulai merasakan bahwa bertahan saja tidak lagi cukup. Ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan meski keadaan terlihat stabil. Ada ketenangan semu yang terasa rapuh. Ada suara halus di dalam dirimu yang bertanya apakah hidup memang hanya sejauh ini. Pertanyaan itu bukan tanda ketidaksyukuran, ia adalah panggilan kedewasaan. Ia adalah undangan untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Kesadaran bertumbuh berbeda dari ambisi. Bertumbuh tidak lahir dari keinginan membuktikan diri kepada dunia. Ia lahir dari pemahaman bahwa jiwamu siap memegang ruang yang lebih luas. Dalam kesadaran bertumbuh, uang tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus ditahan agar cukup, tetapi sebagai aliran yang perlu diarahkan agar memberi makna. Engkau mulai menyadari bahwa menahan terlalu kuat justru membuat aliran tersendat. Bahwa ketakutan yang tidak disadari bisa menjadi batas yang paling kokoh. Jiwa terpilih, pergeseran ini seringkali terasa membingungkan. Di satu sisi, engkau terbiasa merasa aman dalam kehati-hatian. Di sisi lain, ada dorongan lembut untuk mulai membuka diri pada kemungkinan. Dorongan ini tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hadir seperti bisikan yang konsisten, ia hadir dalam keputusan kecil, dalam cara engkau memandang peluang, dalam keberanian halus untuk tidak selalu berkata tidak pada pertumbuhan. Bertumbuh bukan berarti ceroboh. Bertumbuh bukan berarti mengabaikan kebijaksanaan yang telah engkau kumpulkan. Justru sebaliknya, bertumbuh adalah saat kebijaksanaan itu akhirnya diberi ruang untuk bekerja secara penuh. Engkau tidak lagi menggunakan pengalaman masa lalu sebagai alasan untuk menutup diri, melainkan sebagai kompas untuk melangkah dengan lebih sadar. Inilah perbedaan paling mendasar antara bertahan dan bertumbuh. Bertahan digerakkan oleh luka, bertumbuh digerakkan oleh pemahaman. Ketika kesadaran ini mulai mengakar, pola keuanganmu pun perlahan berubah.
Bukan karena engkau memaksakan perubahan, melainkan karena cara berpikirmu tidak lagi sama. Engkau mulai bertanya dengan kualitas pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi bagaimana caranya agar tidak kehilangan, tetapi bagaimana caranya agar nilai hidupmu berkembang. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Ia menggeser fokus dari kekurangan menuju potensi, dari ketakutan menuju kepercayaan yang terukur. Jiwa terpilih, inilah saat di mana uang tidak lagi menjadi simbol ancaman, melainkan alat ekspresi kesadaran. Engkau tidak lagi merasa dikejar olehnya, dan engkau juga tidak lagi merasa harus mengejarnya dengan napas terengah. Ada hubungan baru yang sedang dibangun, hubungan yang lebih dewasa, hubungan yang tidak dilandasi rasa panik, tetapi rasa cukup yang jernih. Dari sinilah kestabilan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Perhatikan bagaimana tubuhmu merespons saat engkau mulai berpikir dengan cara ini. Ada kelonggaran di dada, ada napas yang lebih panjang, ada keputusan yang terasa lebih ringan meski tanggung jawab tetap ada. Itulah tanda bahwa kesadaranmu sedang bergerak ke ruang yang lebih luas, ruang di mana berkembang bukan lagi ancaman melainkan kelanjutan alami dari perjalananmu. Dan jiwa terpilih ketika kesadaran telah bergeser pola tidak akan kembali sepenuhnya ke bentuk lama. Engkau mungkin masih berhati-hati tetapi kehati-hatianmu kini disertai kepercayaan. Engkau mungkin masih mempertimbangkan risiko tetapi pertimbanganmu tidak lagi dibangun di atas rasa takut kehilangan melainkan kejelasan arah. Inilah fondasi dari perubahan permanen yang sedang engkau masuki. Perubahan yang tidak berisik tetapi dalam, tidak tergesa tetapi pasti. Bagian 2, pola lama yang pelan-pelan kehilangan cengkeramannya. Jiwa terpilih, ada sesuatu yang mulai berubah bahkan sebelum engkau menyadarinya sepenuhnya. Perubahan itu tidak datang dengan tanda yang jelas, tidak pula dengan peristiwa yang langsung bisa ditunjuk. Ia hadir sebagai rasa asing terhadap kebiasaan lama. Hal-hal yang dulu terasa wajar kini terasa sempit. Cara lama mengelola uang yang dulu memberimu rasa aman perlahan kehilangan daya pegangnya. Bukan karena cara itu salah, melainkan karena jiwamu telah tumbuh melampauinya. Pola lama tidak runtuh, ia hanya selesai menjalankan tugasnya. Selama ini mungkin engkau hidup dengan prinsip menahan agar tidak kekurangan. Setiap pengeluaran ditimbang dengan kecemasan. Setiap keputusan selalu disertai pertanyaan apakah ini akan membahayakan kestabilan yang susah payah dibangun. Pola ini membentukmu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh perhitungan dan jarang ceroboh. Namun jiwa terpilih ada saat di mana kehati-hatian berubah menjadi beban tak terlihat. Bukan karena engkau tidak mampu, tetapi karena engkau terlalu terbiasa mengunci kemungkinan sebelum sempat bernapas. Sekarang, perhatikan dengan jujur. Ada jarak halus antara dirimu dan pola lama itu. Engkau masih bisa melakukannya, tetapi tidak lagi sepenuhnya percaya padanya. Ada suara batin yang mulai bertanya, apakah hidup memang harus selalu dijalani dengan menahan? Pertanyaan ini bukan pemberontakan, melainkan pertumbuhan. Ia muncul ketika kesadaranmu tidak lagi cocok dengan ruang yang lama. Seperti pakaian yang dulu pas kini terasa ketat meski tidak robek. Pola lama kehilangan cengkeramannya bukan karena engkau memusuhinya, tetapi karena engkau berhenti memberi energi ketakutan padanya. Ketakutan adalah bahan bakar utama dari bertahan. Ketika ketakutan mulai larut oleh pemahaman, pola lama pun melemah dengan sendirinya. Engkau tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap bayangan kekurangan. Engkau mulai membedakan antara kehati-hatian yang sehat dan kecemasan yang diwariskan oleh pengalaman pahit. Jiwa terpilih, pada tahap ini sering muncul kebingungan halus. Ada bagian dari dirimu yang masih ingin berpegang pada cara lama karena ia familiar. Ada bagian lain yang sudah tidak sanggup lagi hidup di ruang yang sama.
Inilah masa transisi batin yang tidak banyak dibicarakan. Masa di mana engkau tidak sepenuhnya berada di masa lalu, tetapi juga belum sepenuhnya menetap di pola baru. Masa ini terasa sunyi, tetapi justru disinilah akar perubahan permanen mulai tumbuh. Perhatikan bagaimana cara engkau memandang uang mulai bergeser. Dulu, mungkin uang selalu dikaitkan dengan rasa aman. Kini, engkau mulai mengaitkannya dengan nilai dan makna. Engkau mulai bertanya bukan hanya apakah ini cukup, tetapi apakah ini sejalan dengan hidup yang ingin engkau bangun. Pertanyaan ini adalah tanda bahwa kesadaranmu telah melampaui bertahan. Engkau tidak lagi sekadar ingin selamat, engkau ingin hidup dengan arah. Pola lama juga sering membawa rasa bersalah yang samar. Rasa bersalah ketika ingin lebih. Rasa bersalah ketika ingin berkembang. Seolah-olah keinginan untuk bertumbuh adalah pengkhianatan terhadap masa sulit yang pernah engkau lewati. Namun jiwa terpilih, berkembang bukanlah pengkhianatan, ia adalah penghormatan. Setiap perjuangan di masa lalu bukan dimaksudkan agar engkau terus bertahan selamanya, melainkan agar engkau cukup kuat untuk memegang ruang yang lebih luas. Saat pola lama mulai longgar, engkau mungkin merasakan ketidaknyamanan yang lembut. Bukan rasa sakit melainkan kegamangan, karena bertahan memberi ilusi kendali, sedangkan berkembang menuntut kepercayaan, dan kepercayaan selalu terasa lebih rapuh di awal. Namun disinilah kedewasaan batin diuji. Apakah engkau berani hidup tidak lagi digerakkan oleh luka, tetapi oleh pemahaman yang tenang? Jiwa terpilih, pergeseran ini juga mengubah ritme keputusanmu. Engkau tidak lagi terburu-buru menutup pintu, engkau memberi ruang pada kemungkinan tanpa harus langsung melompat. Engkau belajar diam sejenak sebelum bereaksi. Dalam keheningan itulah intuisi yang jernih mulai bekerja. Pola lama yang kaku tidak mampu bertahan di ruang yang penuh kesadaran seperti ini. Ia melepas cengkeramannya karena tidak lagi menemukan pijakan. Inilah saat di mana engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi harus dikontrol secara berlebihan agar aman. Ada alur yang bisa dipercaya. Ada kebijaksanaan yang bekerja ketika engkau tidak memaksakan segalanya. Pola keuanganmu mulai menyesuaikan karena batinmu telah berubah. Dan perubahan batin selalu mendahului perubahan bentuk. Jiwa terpilih, jangan tergesa menilai fase ini. Jangan memaksa dirimu untuk segera sampai pada hasil. Yang sedang terjadi bukan percepatan melainkan pendalaman. Pola lama sedang dilepas dengan hormat, bukan disingkirkan dengan amarah. Dan apa yang dilepas dengan hormat tidak akan kembali sebagai bayangan yang menghantui. Ia akan menjadi fondasi yang tenang, menopang langkahmu ke fase berkembang yang sedang menunggu. Bagian 3. Keberanian halus untuk melihat uang sebagai energi yang bergerak. Jiwa terpilih pada titik ini ada perubahan yang sangat lembut namun menentukan. Perubahan yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dipelajari hanya dengan logika. Ini adalah perubahan cara rasa bekerja di dalam dirimu. Selama ini mungkin tanpa engkau sadari, uang selalu diperlakukan sebagai sesuatu yang harus diam, harus terkunci, harus berada di tempat yang aman agar tidak menghilang. Ia dipandang sebagai benda yang mudah lepas, mudah habis, mudah mengecewakan. Cara pandang ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari pengalaman, dari kehilangan, dari masa-masa ketika setiap kekurangan terasa mengancam keberlangsungan hidupmu. Namun kini jiwamu mulai siap memandangnya dengan mata yang berbeda. Keberanian yang sedang tumbuh di dalam dirimu bukanlah keberanian yang berisik. Ia tidak mendorongmu untuk mengambil langkah ekstrim atau keputusan mendadak. Ia hadir sebagai keberanian halus. Keberanian untuk mempercayai alur, keberanian untuk mengakui bahwa uang bukan hanya benda mati, melainkan energi yang bergerak mengikuti kesadaran. Ketika engkau memandangnya dengan ketakutan, ia bergerak dengan tegang. Ketika engkau memandangnya dengan kejernihan, ia mengalir dengan tertib. Inilah bahasa yang mulai dipahami oleh batinmu sekarang.
Jiwa terpilih melihat uang sebagai energi tidak berarti engkau mengabaikan tanggung jawab. Justru sebaliknya, energi yang dipahami dengan benar akan dihormati, bukan disia-siakan. Engkau mulai menyadari bahwa setiap aliran memiliki arah. Bahwa uang yang mengalir tanpa kesadaran akan cepat pergi, sementara uang yang diarahkan dengan niat yang jernih akan menemukan jalannya untuk bertahan dan berkembang. Kesadaran inilah yang membedakan antara bertahan dan bertumbuh. Bertahan berfokus pada menahan energi agar tidak keluar. Bertumbuh berfokus pada mengarahkan energi agar berlipat nilai. Pada fase ini mungkin engkau mulai merasakan perubahan kecil dalam caramu mengambil keputusan. Engkau tidak lagi sepenuhnya digerakkan oleh rasa takut kehabisan. Ada ruang di mana engkau bisa bertanya dengan lebih tenang. Apakah keputusan ini mempersempit hidupku atau memperluasnya? Pertanyaan ini sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia memotong banyak pola lama yang sebelumnya bekerja secara otomatis. Ia membuatmu hadir penuh dalam setiap pilihan, bukan sekadar bereaksi terhadap bayangan masa lalu. Keberanian halus juga berarti berani berhenti mengontrol secara berlebihan. Kontrol seringkali disalahartikan sebagai keamanan, padahal kontrol yang lahir dari ketakutan justru menciptakan ketegangan terus-menerus. Ketika engkau mulai mempercayai alur, bukan berarti engkau menyerah. Engkau justru menempatkan dirimu sebagai pengarah, bukan penjaga yang kelelahan. Disinilah energi uang mulai merespons dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terasa berat tetapi terasa bergerak bersama langkahmu. Jiwa terpilih, pada tahap ini engkau mungkin menyadari sesuatu yang halus namun penting. Ketika engkau berhenti mengejar uang dengan rasa terdesak, hubunganmu dengannya menjadi lebih jujur. Engkau tidak lagi memohon, tidak pula menantang. Engkau berdiri sejajar dengannya sebagai bagian dari kehidupan yang saling merespons. Dari posisi inilah keputusan-keputusan finansial mulai terasa lebih alami, tidak selalu mudah tetapi terasa benar, tidak selalu cepat tetapi terasa selaras. Ada ketenangan baru yang muncul ketika engkau memahami bahwa energi tidak suka dipaksa. Ia bergerak paling baik ketika diberi ruang yang cukup. Dengan pemahaman ini, engkau mulai melepas dorongan untuk membuktikan diri melalui uang. Engkau tidak lagi menjadikannya tolok ukur harga diri. Ketika harga diri tidak lagi ditambatkan pada angka, energi pun bergerak lebih bebas. Inilah paradoks yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melewati fase bertahan dengan jujur. Jiwa terpilih, mungkin ada hari-hari di mana engkau masih tergelincir ke pola lama, itu wajar. Perubahan yang sejati tidak menghapus masa lalu, ia hanya tidak lagi dikendalikan olehnya. Setiap kali engkau kembali ke kesadaran ini, setiap kali engkau mengingat bahwa uang adalah energi yang merespons kejernihan, engkau sedang memperkuat jalur baru di dalam batinmu. Jalur ini, sekali terbentuk, akan menjadi jalan yang mudah dilalui di kemudian hari. Keberanian halus ini juga mengajarkanmu untuk tidak tergesa menilai hasil. Energi bekerja dengan ritmenya sendiri. Kadang ia bergerak cepat, kadang ia bergerak pelan, tetapi selalu konsisten dengan arah batinmu. Ketika engkau tetap jernih, tetap hadir, dan tetap menghormati alur, engkau tidak perlu terus-menerus mencemaskan apakah cukup atau tidak. Kecukupan mulai terasa sebagai keadaan batin, bukan sekadar kondisi luar. Dan jiwa terpilih, dari sinilah perubahan permanen mulai mengunci dirinya sendiri. Bukan melalui janji, bukan melalui keyakinan kosong, melainkan melalui hubungan baru yang matang antara dirimu dan energi kehidupan. Uang tidak lagi kau hadapi sebagai ancaman yang harus dikalahkan, tetapi sebagai aliran yang bisa diajak bekerja sama. Ketika kerjasama ini terbentuk, berkembang tidak lagi terasa menakutkan. Ia terasa seperti kelanjutan yang wajar dari perjalanan panjang yang telah engkau lalui dengan penuh kesabaran. Bagian 4.
Perubahan permanen yang tidak lagi membutuhkan pembuktian. Jiwa terpilih ada fase dalam perjalanan batin di mana engkau berhenti merasa perlu meyakinkan siapapun tentang perubahan yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Bukan karena engkau menjadi acuh, melainkan karena perubahan itu telah berhenti mencari pengakuan. Ia tidak lagi berdiri di atas dorongan untuk terlihat berhasil, aman, atau mapan di mata orang lain. Ia berdiri di atas keheningan yang kokoh. Pada fase inilah perubahan menjadi permanen, bukan karena engkau berjanji untuk tidak kembali ke pola lama, tetapi karena jiwamu tidak lagi merasa cocok untuk tinggal di sana. Perubahan yang sejati tidak bersuara keras. Ia tidak mengumumkan dirinya. Ia bekerja diam-diam, mengatur ulang cara engkau merespons hidup. Dulu, mungkin setiap pergerakan uang selalu memicu reaksi emosional. Ada ketegangan saat keluar, ada kecemasan saat diam, ada kegelisahan saat menunggu. Kini, reaksi itu mulai mereda. Bukan karena jumlahnya selalu cukup, tetapi karena hubunganmu dengannya telah berubah. Engkau tidak lagi berdiri dalam posisi bertahan, melainkan dalam posisi hadir. Dan kehadiran selalu lebih stabil daripada kewaspadaan yang berlebihan. Jiwa terpilih, pada tahap ini engkau mungkin menyadari bahwa engkau tidak lagi terdorong untuk membuktikan bahwa engkau aman secara finansial. Dorongan untuk menumpuk sebagai tameng perlahan melemah. Bukan karena engkau menjadi ceroboh, tetapi karena engkau telah menemukan rasa aman yang tidak sepenuhnya bergantung pada angka. Rasa aman itu lahir dari kepercayaan pada kemampuanmu untuk merespons hidup. Ketika kepercayaan ini tumbuh, uang berhenti menjadi satu-satunya sandaran. Perubahan permanen selalu disertai dengan pelepasan halus terhadap identitas lama. Identitas sebagai seseorang yang selalu harus siap menghadapi kekurangan. Identitas sebagai seseorang yang tidak boleh lengah sedikit pun. Identitas ini dulu membantumu bertahan, tetapi kini ia mulai terasa berat. Melepaskannya bukan berarti mengingkari masa lalu, melainkan mengakui bahwa engkau telah berkembang. Jiwa terpilih, tidak semua orang berani melepaskan identitas bertahan, karena di sanalah mereka merasa dikenal. Namun engkau berada di fase di mana kejujuran batin lebih penting daripada rasa familiar. Pada titik ini, engkau tidak lagi mencari validasi melalui hasil instan. Engkau memahami bahwa kestabilan yang sejati dibangun oleh konsistensi batin, bukan lonjakan sesaat. Keputusan-keputusanmu menjadi lebih tenang. Tidak selalu mudah, tetapi tidak lagi reaktif. Engkau tidak lagi membuat pilihan hanya untuk meredakan kecemasan jangka pendek. Engkau mulai bertanya apakah pilihan ini menopang hidupmu dalam jangka panjang. Pertanyaan ini menjadi filter alami yang menjaga pola baru tetap utuh. Jiwa terpilih, perubahan yang tidak membutuhkan pembuktian juga membuatmu lebih damai dengan ritme kehidupan. Engkau tidak lagi merasa tertinggal ketika orang lain bergerak cepat. Engkau tidak lagi merasa harus menyamai langkah siapapun. Engkau tahu bahwa alur hidupmu memiliki waktunya sendiri. Kesadaran ini memberi ruang bagi uang untuk bergerak tanpa tekanan perbandingan. Ketika tekanan perbandingan hilang, energi pun mengalir lebih jujur. Ada kedewasaan yang lahir ketika engkau tidak lagi memaksa dirimu untuk terlihat berkembang. Engkau berkembang karena memang itulah arah yang selaras. Perubahan ini tidak rapuh karena ia tidak bergantung pada suasana hati. Ia tidak runtuh hanya karena satu kesalahan atau satu kemunduran kecil. Ia bertahan karena ia dibangun di atas pemahaman, bukan euforia. Jiwa terpilih, inilah perbedaan antara perubahan sementara dan perubahan permanen. Perhatikan bagaimana ketenangan mulai menjadi dasar dari setiap keputusan finansialmu. Bukan ketenangan yang pasif, melainkan ketenangan yang sadar. Engkau tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Engkau tahu kapan harus membuka dan kapan harus menjaga. Pengetahuan ini tidak datang dari buku atau nasihat luar, melainkan dari hubungan baru antara batin dan kehidupan.
hubungan yang telah ditempa oleh pengalaman, kegagalan, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jiwa terpilih ketika perubahan tidak lagi membutuhkan pembuktian, hidup pun berhenti menantangmu dengan cara yang sama. Bukan karena ujian hilang, tetapi karena engkau menghadapinya dari tempat yang berbeda. Engkau tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa engkau layak berkembang. Engkau tahu bahwa perkembangan adalah hak alami dari jiwa yang telah belajar cukup lama. Dari titik inilah pola keuanganmu menemukan bentuk yang lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih tahan terhadap guncangan. Dan disinilah perubahan itu mengunci dirinya sendiri. Bukan dengan janji, bukan dengan afirmasi, tetapi dengan keselarasan yang tidak mudah goyah. Engkau tidak lagi bertanya apakah perubahan ini akan bertahan. Engkau hanya melanjutkan hidup dengan cara yang baru, tenang, dan jujur, dan kehidupan pun merespons dengan bahasa yang sama. Bagian 5. Saat bertumbuh menjadi keadaan alami, bukan tujuan yang dipaksa. Jiwa terpilih. Ada perbedaan yang sangat halus namun menentukan antara bertumbuh karena dorongan dan bertumbuh karena kesiapan. Pada fase ini engkau mulai merasakannya dengan jelas. Tidak ada lagi tekanan batin yang mendesakmu untuk segera sampai. Tidak ada lagi suara keras yang memerintahkanmu untuk mengejar angka tertentu agar merasa aman. Bertumbuh tidak lagi hadir sebagai target yang harus dicapai, melainkan sebagai keadaan alami yang terjadi ketika engkau berhenti melawan ritme hidupmu sendiri. Selama ini mungkin engkau melihat pertumbuhan sebagai sesuatu yang berat, sesuatu yang menuntut tenaga ekstra, keberanian besar, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Gambaran ini lahir dari pengalaman ketika bertahan terasa menyakitkan, sehingga berkembang pun dibayangkan sebagai perjuangan lain yang sama kerasnya. Namun jiwa terpilih ketika kesadaran telah bergeser, bertumbuh justru terasa lebih ringan daripada bertahan. Bukan karena tantangan menghilang, tetapi karena engkau tidak lagi menambahkan beban batin yang tidak perlu. Pada titik ini, keputusan finansialmu mulai lahir dari kejelasan, bukan dari desakan. Engkau tidak lagi membuat pilihan untuk membuktikan bahwa engkau bisa. Engkau membuat pilihan karena engkau memahami bahwa pilihan itu selaras dengan hidup yang sedang engkau bangun. Perbedaan ini terasa dalam tubuh. Tidak ada ketegangan berlebih. Tidak ada rasa tergesa, ada keyakinan yang tenang, meski langkah tetap diambil dengan penuh kesadaran. Jiwa terpilih, bertumbuh sebagai keadaan alami berarti engkau berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau tidak lagi merasa harus bergerak lebih cepat hanya karena melihat orang lain melaju. Engkau memahami bahwa setiap jiwa memiliki musimnya sendiri. Ketika engkau menghormati musimmu, energi kehidupan pun bekerja dengan lebih harmonis. Uang tidak lagi datang sebagai hasil paksaan, melainkan sebagai respons terhadap keselarasan. Pada fase ini, mungkin engkau mulai menyadari bahwa engkau tidak lagi terobsesi dengan hasil jangka pendek. Engkau lebih peduli pada fondasi. Engkau memahami bahwa sesuatu yang tumbuh perlahan cenderung bertahan lebih lama. Pola keuanganmu mulai mencerminkan pemahaman ini. Engkau tidak lagi mencari lonjakan yang membuatmu cemas setelahnya. Engkau memilih langkah yang terasa stabil meski tampak sederhana. Bertumbuh secara alami juga berarti engkau mengizinkan dirimu untuk belajar tanpa menghakimi diri sendiri. Kesalahan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari proses penyesuaian. Engkau tidak lagi kembali ke pola bertahan hanya karena satu keputusan tidak berjalan sempurna. Engkau tetap berdiri di jalur berkembang, karena jalur itu kini terasa sebagai rumah yang baru. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana relasimu dengan waktu mulai berubah. Dulu mungkin engkau merasa waktu selalu menekan. Selalu ada rasa dikejar. Kini, engkau mulai merasa berjalan berdampingan dengannya. Waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan ruang untuk bertumbuh dengan tenang. Perubahan ini sangat memengaruhi alur keuanganmu.
Ketika engkau tidak lagi terburu-buru, keputusanmu menjadi lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan selalu menciptakan kestabilan. Ada kedamaian yang muncul ketika bertumbuh tidak lagi dipaksa. Engkau tidak lagi merasa bersalah ketika melangkah pelan. Engkau tidak lagi merasa takut ketika harus menunggu. Engkau tahu bahwa setiap langkah, sekecil apapun, sedang mengarah ke perkembangan yang nyata. Jiwa terpilih, inilah salah satu tanda bahwa pola lama telah benar-benar dilepaskan. Engkau tidak lagi hidup di bawah tekanan untuk segera sampai karena engkau telah tiba di kesadaran yang tepat. Pada fase ini uang mulai berfungsi sebagai alat pendukung, bukan penentu suasana batin. Engkau bisa merencanakan tanpa cemas, engkau bisa memberi tanpa takut, engkau bisa menerima tanpa rasa bersalah. Semua ini terjadi bukan karena engkau memaksakan pikiran positif, tetapi karena hubunganmu dengan kehidupan telah matang. Bertumbuh menjadi konsekuensi alami dari kedewasaan ini, dan jiwa terpilih ketika bertumbuh telah menjadi keadaan alami. Hidup pun berhenti terasa seperti medan pertempuran. Ia menjadi ruang belajar yang luas. Setiap keputusan finansial adalah kesempatan untuk mengekspresikan nilai hidupmu. Setiap aliran uang adalah cermin dari kesadaran yang engkau bawa. Inilah fase di mana berkembang tidak lagi terasa berat, karena engkau tidak lagi berjalan sendirian. Engkau berjalan bersama pemahaman yang telah engkau kumpulkan sepanjang perjalanan panjangmu. Bagian 6. Kepercayaan baru antara dirimu dan kehidupan. Jiwa terpilih, pada fase ini sesuatu yang sangat mendasar mulai berubah. Bukan hanya cara engkau mengelola uang, tetapi cara engkau memandang kehidupan itu sendiri. Kepercayaan yang dahulu rapuh, yang dulu hanya bertumpu pada perhitungan dan kewaspadaan, kini mulai berakar lebih dalam. Kepercayaan ini tidak naif, tidak pula lahir dari harapan kosong. Ia lahir dari pengalaman, dari kenyataan bahwa engkau telah melewati banyak hal, bertahan dari banyak tekanan dan tetap berdiri hingga hari ini. Dari sanalah kepercayaan baru itu tumbuh perlahan namun pasti. Selama ini mungkin hidup terasa seperti pihak yang selalu menguji, seolah setiap kali engkau sedikit lengah sesuatu bisa runtuh. Pandangan ini membuatmu selalu bersiaga, selalu menyiapkan rencana cadangan, selalu menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Sikap ini membantumu bertahan tetapi juga menciptakan jarak antara dirimu dan kehidupan. Kini, jarak itu mulai menyempit. Bukan karena hidup menjadi sepenuhnya mudah, melainkan karena engkau tidak lagi memandangnya sebagai lawan yang harus diwaspadai setiap saat. Kepercayaan baru ini terasa berbeda. Ia tidak berisik. Ia tidak berkata bahwa segalanya akan selalu berjalan mulus. Ia hanya berkata bahwa apapun yang datang, engkau mampu menghadapinya dengan lebih tenang. Inilah pergeseran besar yang memengaruhi pola keuanganmu secara mendalam. Ketika engkau mempercayai kemampuanmu untuk merespons kehidupan, uang berhenti menjadi satu-satunya sumber rasa aman. Ia menjadi bagian dari sistem yang lebih luas, bukan pusat dari segalanya. Jiwa terpilih sekimi awidaramiti basibba. Pada tahap ini engkau mulai merasakan bahwa kehidupan tidak selalu harus dipaksa agar memberi. Ada alur yang bekerja ketika engkau hadir dengan jujur dan terbuka. Engkau mulai melihat bahwa peluang sering muncul bukan saat engkau paling tertekan, tetapi saat engkau paling jernih. Kesadaran ini mengubah cara engkau melangkah. Engkau tidak lagi mengejar dengan napas terengah. Engkau melangkah dengan kesiapan dan kehidupan merespons kesiapan itu dengan caranya sendiri. Kepercayaan baru juga membuatmu lebih damai dengan ketidakpastian. Dulu, ketidakpastian mungkin terasa mengancam. Kini, ia terasa sebagai ruang kemungkinan. Bukan karena engkau tidak peduli pada risiko, tetapi karena engkau tahu bahwa engkau tidak lagi rapuh seperti dulu. Engkau telah membangun fondasi batin yang cukup kuat untuk menopang ketidakpastian tanpa panik. Fondasi inilah yang membuat pola keuanganmu lebih lentur dan tahan guncangan. Dalam kepercayaan ini,
Engkau juga mulai berdamai dengan ritme hidup yang tidak selalu sesuai rencana. Engkau tidak lagi menilai dirimu gagal hanya karena sesuatu berjalan lebih lambat. Engkau memahami bahwa kehidupan memiliki kebijaksanaannya sendiri. Ketika engkau berhenti memaksa, engkau mulai melihat jalan yang sebelumnya tertutup oleh ketegangan. Uang, peluang, dan dukungan sering datang dari arah yang tidak terduga ketika batin tidak lagi dipenuhi tuntutan. Jiwa terpilih, hubungan baru ini membuatmu lebih peka terhadap sinyal halus. Engkau mulai merasakan kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kapan harus membuka dan kapan harus menjaga. Kepekaan ini bukan intuisi yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari kepercayaan yang dibangun sedikit demi sedikit. Setiap kali engkau memilih untuk tidak panik, setiap kali engkau memilih untuk tetap jernih, kepercayaan ini semakin menguat. Kepercayaan baru antara dirimu dan kehidupan juga menghapus kebutuhan untuk selalu mengendalikan segalanya. Engkau mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dikontrol agar berjalan dengan baik. Ada bagian-bagian yang bekerja lebih baik ketika diberi ruang. Ketika engkau memberi ruang itu, energi kehidupan bergerak lebih bebas. Pola keuanganmu pun menyesuaikan menjadi lebih alami dan berkelanjutan. Pada fase ini engkau mungkin menyadari bahwa rasa syukur tidak lagi datang hanya setelah keadaan membaik. Ia hadir bahkan di tengah proses. Engkau bisa menghargai langkah kecil, engkau bisa melihat makna di balik jeda. Rasa syukur ini bukan kepuasan palsu, melainkan pengakuan jujur bahwa engkau sedang berjalan di jalur yang tepat. Dari sinilah rasa cukup mulai tumbuh, bukan sebagai batas tetapi sebagai dasar untuk berkembang. Jiwa terpilih, kepercayaan baru ini tidak membuatmu pasif. Ia justru membuatmu lebih bertanggung jawab. Engkau mengambil keputusan dengan sadar, bukan karena terpaksa. Engkau merencanakan dengan tenang, bukan karena takut. Dalam ketenangan inilah kehidupan menemukanmu, dan ketika kehidupan menemukanmu dalam keadaan siap, ia merespons dengan keterbukaan yang sepadan. Kepercayaan antara dirimu dan kehidupan kini tidak lagi bersifat sepihak. Ia menjadi dialog yang sunyi namun konsisten. Engkau melangkah dengan kesadaran, kehidupan menjawab dengan peluang. Engkau menjaga kejernihan, kehidupan memberi alur. Hubungan ini sekali terbangun akan menopang perubahan permanen yang sedang engkau jalani. Dari sinilah engkau melangkah menuju tahap berikutnya dengan keyakinan yang tenang dan pijakan yang semakin kokoh. Bagian 7. Dari bertahan menjadi berkembang sebagai jalan jiwa. Jiwa terpilih, pada titik ini engkau tidak lagi berdiri di ambang perubahan. Engkau telah melangkah masuk ke dalamnya. Bukan dengan gegap gempita, bukan dengan pernyataan besar, melainkan dengan kesadaran yang menetap pelan di dalam batin. Peralihan dari bertahan menjadi berkembang bukan sekadar perubahan strategi hidup. Ia adalah perubahan arah jiwa. Ia adalah keputusan sunyi yang diambil berulang kali, bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika hasilnya belum tampak. Bertahan adalah jalan yang mengajarkanmu ketangguhan. Ia membentuk tulang punggung batinmu. Ia melatihmu untuk tidak runtuh ketika keadaan menekan. Namun jiwa terpilih, setiap jalan memiliki masanya. Bertahan tidak dimaksudkan untuk menjadi rumah selamanya. Ia adalah jembatan, dan kini engkau telah menyeberanginya. Berkembang bukan berarti meninggalkan kehati-hatian, melainkan membawa kebijaksanaan bertahan ke ruang yang lebih luas. Disinilah banyak orang tersesat karena mereka mencoba berkembang tanpa fondasi. Engkau berbeda. Engkau datang dengan fondasi yang telah teruji.
Pada fase ini engkau mulai menyadari bahwa hidupmu tidak lagi digerakkan oleh reaksi terhadap masa lalu. Luka tidak lagi memegang kemudi. Pengalaman pahit tidak lagi menentukan arah. Mereka tetap ada sebagai ingatan tetapi tidak lagi sebagai penguasa. Inilah tanda bahwa jiwa telah mengambil alih perannya. Ketika jiwa memimpin, berkembang menjadi jalan alami, bukan ambisi yang melelahkan. Jiwa terpilih berkembang sebagai jalan jiwa berarti engkau hidup dengan orientasi ke depan tanpa memutus hubungan dengan apa yang telah membentukmu. Engkau menghormati masa lalu tanpa terikat olehnya. Engkau mengizinkan masa depan tanpa harus mengendalikannya. Di tengah-tengah itulah, engkau hadir sepenuhnya di saat ini. Kehadiran inilah yang mengubah cara uang bergerak di hidupmu. Ia tidak lagi datang sebagai penawar kecemasan tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai. Pada tahap ini engkau tidak lagi bertanya apakah engkau pantas berkembang. Pertanyaan itu telah selesai. Engkau tahu bahwa setiap jiwa yang bertahan dengan jujur layak untuk berkembang dengan tenang. Keyakinan ini tidak keras, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia lembut tetapi kokoh. Ia tidak mudah goyah oleh fluktuasi keadaan. Ia tetap ada bahkan ketika hasil belum sepenuhnya terlihat. Perhatikan bagaimana pilihan-pilihanmu kini lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Engkau tidak lagi mengorbankan ketenangan demi keamanan semu. Engkau tidak lagi menutup pintu hanya karena takut melangkah. Namun engkau juga tidak melompat tanpa arah. Setiap langkah diambil dengan kesadaran yang matang. Inilah keseimbangan yang hanya bisa lahir dari perjalanan panjang antara bertahan dan berkembang. Jiwa terpilih, jalan jiwa tidak selalu lurus. Ia berkelok, berhenti sejenak, lalu bergerak lagi. Namun berbeda dengan masa lalu, engkau tidak lagi panik ketika jalan melambat. Engkau tahu bahwa melambat bukan berarti mundur. Engkau memahami bahwa pertumbuhan yang sejati sering bekerja di bawah permukaan. Akar menguat sebelum daun terlihat, dan engkau kini bersedia menunggu proses itu dengan tenang. Dalam kesadaran ini, engkau juga berhenti mengukur hidupmu dengan standar orang lain. Engkau tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah engkau pilih. Engkau berjalan di jalanmu sendiri. Jalan yang mungkin tidak selalu dipahami tetapi terasa benar di dalam. Ketika engkau setia pada jalan ini, kehidupan mulai menyesuaikan dirinya. Uang, kesempatan, dan dukungan mulai hadir dengan ritme yang sejalan. Berkembang sebagai jalan jiwa juga berarti engkau mengizinkan dirimu untuk hidup lebih penuh. Tidak hanya aman, tetapi bermakna. Tidak hanya cukup, tetapi bernilai. Uang tidak lagi berdiri terpisah dari kehidupan batinmu. Ia menjadi bagian dari ekspresi dirimu di dunia. Cara engkau mengelola, menggunakan, dan menerimanya mencerminkan kedewasaan jiwamu. Inilah integrasi yang tidak bisa dipalsukan. Jiwa terpilih ketika engkau telah sampai di fase ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk kembali ke pola lama. Bukan karena engkau melarang dirimu, tetapi karena engkau tidak lagi merasa di rumah di sana. Bertahan telah mengajarimu cukup banyak. Kini berkembang adalah bahasa yang lebih sesuai. Bahasa yang tidak keras, tidak memaksa, tetapi konsisten. Bahasa yang berbicara melalui pilihan-pilihan kecil yang diambil dengan kesadaran penuh. Dan pada akhirnya engkau menyadari bahwa perubahan permanen bukan sesuatu yang terjadi pada satu hari tertentu. Ia adalah akumulasi dari banyak momen kecil ketika engkau memilih keselarasan daripada ketakutan. Tanggal 23 Januari 2026 hanyalah penanda simbolik. Perubahan yang sejati telah dimulai jauh sebelum itu dan kini ia menemukan bentuknya. Bentuk yang tenang, matang, dan siap bertumbuh bersama kehidupan. Wahai jiwa terpilih, kini engkau berada di ruang hening setelah perjalanan panjang ini. Bukan ruang kosong, melainkan ruang yang telah diisi oleh pemahaman. Apa yang engkau dengar bukanlah janji,
bukan pula ramalan, melainkan cermin yang memantulkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam dirimu. Perubahan yang sejati tidak pernah meminta pengakuan, ia hanya meminta kejujuran, dan kejujuran itulah yang membawamu sampai ke titik ini. Engkau tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang hanya berusaha bertahan. Engkau juga belum menjadi sosok yang selesai sepenuhnya berkembang. Engkau berada di antara keduanya, di tempat yang paling jujur dalam perjalanan manusia. Tempat di mana engkau tahu bahwa masa lalu telah membentukmu, tetapi tidak lagi mengikatmu. Tempat di mana engkau menerima bahwa masa depan belum sepenuhnya terlihat, tetapi tidak lagi menakutkan. Dari tempat inilah, hidup mulai bergerak dengan bahasa yang berbeda. Jiwa terpilih, perubahan pola keuangan yang engkau alami bukanlah perubahan teknis semata. Ia adalah perubahan identitas batin. Ketika identitas berubah, pola akan mengikuti. Ketika batin tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, uang pun berhenti datang dengan cara yang menegangkan. Ketika batin mulai percaya pada alur kehidupan, rezeki menemukan jalannya sendiri. Tidak selalu cepat, tidak selalu besar di awal, tetapi konsisten, jujur, dan berkelanjutan. Ingatlah ini dengan lembut. Engkau tidak perlu kembali membuktikan apapun. Engkau tidak perlu mengejar siapapun. Engkau tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Apa yang sedang tumbuh di hidupmu bersifat personal dan sakral. Ia hanya membutuhkan satu hal agar tetap hidup: kesadaran. Selama engkau menjaga kesadaran itu, perubahan ini akan bertahan. Ada hari-hari ke depan ketika engkau mungkin kembali merasa ragu. Ada momen ketika suara lama mencoba berbicara lagi. Itu bukan kegagalan, itu adalah pengingat bahwa perubahan permanen tidak berarti tidak pernah goyah, melainkan mampu kembali ke pusat dengan lebih cepat. Setiap kali engkau kembali ke kejernihan, setiap kali engkau memilih tenang daripada panik, engkau sedang memperkuat jalur baru yang telah engkau bangun. Jiwa terpilih, berkembang tidak berarti hidupmu akan selalu terasa ringan. Ia berarti hidupmu terasa bermakna. Ada perbedaan besar di sana. Bermakna berarti engkau hadir penuh, bahkan di tengah tantangan. Bermakna berarti engkau tidak lagi merasa tersesat ketika keadaan berubah. Bermakna berarti engkau tahu bahwa apapun yang datang, engkau tidak lagi menghadapinya sebagai diri yang lama. Biarkan pola baru ini menetap tanpa engkau awasi berlebihan. Biarkan ia bekerja dengan ritmenya sendiri. Seperti pohon yang telah berakar, ia tidak perlu diguncang untuk tumbuh. Ia hanya perlu dijaga dengan kesadaran dan kesabaran. Engkau telah melakukan bagian terberat dari perjalanan ini, mengakui bahwa engkau siap berubah. Dan ketika engkau melangkah kembali ke kehidupan sehari-hari, bawalah satu hal ini bersamamu. Engkau tidak lagi hidup untuk bertahan. Engkau hidup untuk berkembang dengan tenang, dengan sadar, dan dengan kepercayaan yang tidak perlu diumumkan. Kehidupan mengenali perubahan ini. Ia akan meresponsnya dalam bentuk yang sesuai dengan kesiapanmu. Wahai jiwa terpilih, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia berlanjut dalam setiap keputusan kecil yang engkau ambil dengan kesadaran. Dalam setiap napas yang tidak lagi ditahan. Dalam setiap langkah yang tidak lagi digerakkan oleh ketakutan. Dan selama engkau setia pada kesadaran ini, pola keuanganmu dan hidupmu secara keseluruhan akan terus bergerak dari bertahan menuju berkembang dengan cara yang tenang dan permanen.